Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi bersama saya dengan channel ini. Welcome back to my channel yang selalu memberikan informasi selalu buat teman-teman semuanya ya, yaitu informasi mengenai sirkuit Mandalika dan berita terbaru seputaran infrastruktur kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ya, jadi sebelum lanjut di video kali ini ya, sebelumnya kita doakan kepada teman-teman semuanya semoga sehat selalu, dalam keadaan sehat dan dipermudah segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi pada hari ini ya kita masih memantau perkembangan dan berita terbaru saat ini yang masih hangat diperbincangkan, yaitu soal USBK Mandalika. Ya, jadi Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ya buka suara terkait penyelenggaraan World Superbike atau WSBK yang dikatakan merugi 100 miliar rupiah. Dan staf khusus Menteri BUMN ya, Arya Sinulinga, menyebut pada dasarnya kerugian yang diperoleh atas penyelenggaraan USBK di sirkuit Mandalika adalah hal yang sangat wajar. Apalagi penyelenggaraan USBK pertama digelar di tengah pandemi COVID-19 meskipun pemerintah telah melonggarkan aturan pembatasan, namun saat itu masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya, kata dia, pada saat itu semua orang itu terlihat bagaimana Indonesia ternyata sangat baik dan siap pariwisatanya, dan pendorong kita adalah USBK yang pertama pada saat itu. Jadi kalau ada rugi ya wajarlah, karena di mana-mana namanya promosi pertama ya memang rugi, ujarnya di gedung Kementerian BUMN Jakarta. Ya, Arya mengatakan biaya free lisensi USBK sendiri dirasa berat karena sangat mahal, sementara kementerian hanya satu kali membiayai dari 3 kali ajang USBK dilaksanakan di sirkuit Mandalika. Seperti diketahui, 3 kali ajang USBK itu berlangsung pada 19 sampai dengan 21 November 2021 yang pertama ya. Lalu yang kedua 11 sampai dengan 13 November 2022 dan yang ketiga serta 3 sampai 5 Maret 2023. Meski begitu, Arya tidak menjelaskan lebih detail beberapa biaya free lisensi yang dikeluarkan untuk ajang WSBK tersebut. Dan dirinya menuturkan umumnya hampir di seluruh negara lisensi ajang internasional dibayarkan oleh pemerintah sebab negara tersebut menjadi tuan rumah atau hosting country. Ia juga mencontohkan seperti halnya Formula E yang diselenggarakan di Jakarta, yang mana free lisensinya didanai oleh pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta ya. Dan Pemprov DKI Jakarta sendiri membayar free lisensi sebesar 560 miliar rupiah untuk penyelenggaraan selama 3 tahun, yakni dari 2022 hingga dengan 2024. Ya, pihak Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC ya, menolak memberi komentar terkait keputusan Injourney untuk menghapus World Superbike di sirkuit Mandalika. Namun mereka menekankan komitmen mereka terhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus KK Mandalika atau pariwisata Mandalika. Dalam pembangunan dan pengembangan kawasan ini membutuhkan biaya yang tidak kecil dan dukungan dari berbagai pihak, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah, dan stakeholder terkait serta masyarakat sekitar kawasan Mandalika, ungkap Direktur Utama ITDC Ari Risipati. Ya, dalam keterangan tersebut ITDC mengklaim bahwa secara internasional di kawasan Mandalika seperti MotoGP dan WSBK telah memberikan multifilar efek bagi masyarakat sebesar 3,5 triliun rupiah bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat dan 4,5 triliun rupiah bagi perekonomian nasional. Ya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan utang 4,6 triliun rupiah dari sirkuit Mandalika merupakan biaya untuk pembangunan infrastruktur yang keuntungannya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kembali ya. Yang mengatakan kita bukan seperti supermarket yang buka hari ini, besok langsung ada transaksi. Kalau infrastruktur perlu 8 tahun. Ini yang kadang-kadang dimispersepsikan BUMN utang Mandalika pemborosan. Itu persepsi masyarakat tertentu, tapi untuk di sekitarnya belum tentu sama. Ya, lebih lanjut ia mengatakan pembangunan proyek Mandalika yang sudah direncanakan jauh sebelum periode Jokowi
harus tetap dilanjutkan sebab proyek Mandalika telah menghasilkan beberapa infrastruktur yang bermanfaat seperti bandara hingga jalan raya. Ia mengatakan ini yang kadang-kadang harus stop pembangunan persepsi yang membohongi rakyat tanpa fakta dan data. Kasihan, hari ini kita perlu kebersamaan membangun negara ini, sebutnya. Ia sepakat dengan Menteri BUMN dalam hal keuntungan infrastruktur yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kembali. Namun itu bukan berarti utang dibiarkan bertambah. Hal tersebut menurut dia semakin penguras APBN sebab dari awal proyek itu sebagian dibiayai oleh Pertamina. Oleh karena itu, sambungnya, jika proyek Mandalika ingin diselamatkan dan tidak dibiarkan terbengkalai, Injourney perlu mencari investor yang bersedia membayar utang yang telah terakumulasi dari pembangunan sirkuit Mandalika balap itu. Ya, dalam rapat dengan Komisi 4 DPR RI, Direktur Utama Injourney, Doni Oskaria, mengatakan pihak perusahaan sedang dalam proses negosiasi untuk penghapusan WSBK dari sirkuit Mandalika. Ia mengatakan kami akan melakukan negosiasi untuk menghilangkan WSBK sehingga WSBK-nya akan turun. Akan kita hilangkan sehingga tidak akan muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK tersebut, kata Doni. Doni mengatakan juga bahwa ajang balap tersebut menimbulkan kerugian sebesar 100 miliar rupiah sebab acara itu tidak menarik terutama bagi sponsor. Tak hanya itu, ia juga mengatakan perusahaan mencatat kerugian sampai dengan 50 miliar dari penyelenggaraan MotoGP. Kerugian tersebut timbul dari biaya operasional. Ia mengatakan kita sudah menghitung itu, kita punya gap itu kurang lebih 50 miliar rupiah. Itu yang sedang kita cari bagaimana cara kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini. Sehingga kita bisa melokalisir problem Mandalika ini, kata dia. Ya, menanggapi keputusan ini, Gubernur Nusa Tenggara Barat juga Zulkifli Mansah meminta pengelolaan sirkuit Mandalika diambil alih oleh pemerintah pusat, yaitu pemerintah provinsi. Kalau memang Injourney nggak sanggup, diserahkan saja pengelolaan sirkuit Mandalika itu pada kami, para Pemda NTB. Insya Allah jangankan WSBK dan MotoGP, yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini, kata Zulkifli Mansah, seperti dikutip dari media berita Antara ya pada Sabtu. Ya, jadi kita tunggu saja apakah berita selanjutnya yang tersaji untuk kita semua di video kali ini ya. Kita tunggu saja berita selanjutnya dari seputaran sirkuit Mandalika ini. Ya, jadi buat teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan untuk channel ini. Kita akhiri narasi kita sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.